Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di Masta akan menemani kamu di malam Jumat ini dengan pengalaman-pengalaman mistis di Nightmare Side Testy Mystery. Sebelumnya sekedar informasi, untuk syuting hari ini kita sudah melakukan prokes yang pastinya juga sudah melewati tes kesehatan dengan hasil swab negatif. Jadi insya Allah aman untuk syuting hari ini. Dan malam hari ini kita punya bintang tamu yang masih muda-muda, masih muda-muda, mungkin sekitaran umuran sama lah, beda setahun lah sama saya ya di Nightmare Testy Mystery malam hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel Ada Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes dan komen jika kamu suka video ini, dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Testy Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini yang diundang di Nightmare Testy Mystery adalah teman-teman dari Ardan School yang baru. Hai, halo. Kalian kelas berapa sih? Aku kelas 1 SMA. 1 SMA. Kalau aku 2 SMA. 2 SMA. Iya. Amel sama Faisal. Faisal. Kamu SMA mana, Amel? Aku SMA 24. Oke, ujung burung ya? Iya. Oh, oke. Kamu? Kalau aku di SMA Kartika 191 Bandung, Jalan Taman Pramuka. Taman Pramuka. Oke, sebelah kiri ya. Iya, benar-benar. Seru nih. Gimana nih sekolah sekarang nih? Masih online atau Masih online. sempat tatap muka? Sempat kemarin ya? tuh sempat ada tatap muka juga. Oke. Tapi sekarang online lagi. Online lagi. lagi. Apa sih yang kalian kangenin dari sekolah? Aduh, teman-teman sih pastinya. Banyak sih. Banyak ya? Jajan. Suasananya. Oh, jajan. Iya. Suasananya. Di kantin. Oh, seru. Saya juga kangen sekolah nih. Iya. Udah lumayan lama ya. Dulu saya SMA 7. SMA 7. SMA 7 Bandung. Jalan Lengkong. Biasanya kalau ngomongin sekolah ini punya cerita-cerita atau mitos-mitos tersendiri. Iya, ya kan? benar-benar. Kayak mungkin yang kita tahu SMA 5 punya cerita Iya. Nancy mungkin ya, Iya. kalian kan tahu Iya, kan ya. tahu. Tahu. Ada SMA 1 yang punya Lisbeth kalau nggak salah. Terus ada beberapa sosok atau mitos-mitos lain di sekolah. Nah, karena ini bahasa Testy Mystery yang serem-serem nih, mungkin kita bakal ngobrol pengalaman-pengalaman serem kalian. Meskipun masih muda, Iya, tapi yang kayak gitu tuh nggak mengenal umur, guys. benar. Iya. Benar banget. Siapa tahu kejadian-kejadian yang mereka alamin ini pernah juga kamu alami. Kamu punya kejadian apa? Coba Faisal dulu deh. Aku, oh iya ini menarik sih lumayan. Jadi waktu itu tuh emang jadwalnya mungkin anak muda ya keluar gitu malam minggu main gitu. Nah waktu itu tuh kayaknya emang lagi kurang aja gitu kan, buat jajan keluarnya tuh nggak ada. Cuman biasanya kalau di rumah tuh kalau buat pagi-pagi kalau nggak ngemil tuh suka bikin oatmeal kan. Jadi inisiatif gitu keluar ke rumah tuh bawa oatmeal. Oh, sambil main. oatmeal. Oh, biar Jadi, gak jajan kamu tuh iya, ya, karena bener. lagi bokeh ya. Gitu. Hemat. Terus. Jadi giliran nanti keluar paling ikut nih ke rumah teman atau kemana minjam wadahnya gitu. Akunya bawa oatmealnya gitu. Udah gitu di satu ketika belum diseduh juga oatmealnya kan. Tiba-tiba udah mau sekitar jam 10 jam 11 lah di luar. Malam ya. Waktunya mau pulang. Udah gitu kebetulan akunya ikut nginap di rumah teman aku ini. Dia tuh kita tuh ini tuh di tengah kota. Rumahnya tuh lumayan jauh, sekitar di Bandung Atas di Cimenyan. Di atas. Oke. Nah niatnya tuh kita tuh pulang, tapi di jalan tuh udah sedikit gak enak karena di rumah tuh tadinya kita mau nginep lagi di rumah teman karena cuman ada 2 orang di rumahnya tuh nggak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya kita datang, masuk rumahnya juga emang cukup besar ya, cuman agak creepy pasta gitu lah, agak keeng gitu kalau bahasa Sundanya keeng ya. Ada daerah Cimenyan juga keeng. ya kan? Iya. Lumayan. Di atas ke atas udah akhirnya masuk ke rumah, teman akunya masuk kamar, akunya masuk ke dapurnya karena emang udah biasa, udah kenal juga sama keluarganya. Di situ suatu ketika aku ya udah langsung nyeduh, ambil mangkok, tuangin oatmealnya, masukin susunya, aku seduh tuh. Udah diseduh ya makan biasa. Cuman yang bedanya kali ini tuh suasananya tuh beres hujan kan. Dapurnya itu kebetulan emang agak terbuka banget. Jadi di sekelilingnya tuh cuman dilapisin kaca doang. Jadi kelihat ke sana tuh kayak kebun lah, kebun luas banget dan gelap.
gelap, gak ada penerangan gitu. Di situ tuh udah agak gak enak, tiba-tiba kayak ada yang gores-gores kaca gitu kan. Mikirnya tuh kayak Gores-gores kaca. ada yang gores kaca. Oke. Takut kan dikit kayak mungkin apa kayak toke gitu karena kan di rumahnya ada toke juga. Ada toke kali ya. Ya udah lanjut makan tuh di situ mulai kayak ada sedikit gak enak lah, kayak ada tiba-tiba kursinya tuh mau dimundurin gak bisa mundur, tiba-tiba gak bisa mundur gitu. Kayak ada yang nahan gitu ya. Kayak ada yang nahan gitu. Aduh apaan ini ya? Mungkin teman lagi jail gitu kan. Iya. Pas balik gak ada orang. Ayo udahlah, mungkin emang nyangkut gitu ya. Iya. Emang nyangkut kali. Udah beres makan, akhirnya simpan di wastafel, dicuci, udah beres. Pas mau jalan, set dari ujung mata tuh kan balkonnya itu kan kelihatan langsung balkon. Tiba-tiba ada yang kayak putih jatuh gitu. Mungkin kayak kita kalau biasanya ngelihat kayak ada yang lari cepet gitu. Ini beda, ini tuh beda, kayak ini bener-bener jelas ada jeda dikit. Tiba-tiba yang putih ini tuh loncat ke bawah gitu. Bentuknya berbentuk Iya, ada orang bentuknya gitu, ada kayak bentuk bentuknya. orang gitu, kayak lebih ke cewek sih, kayak pakai jubah putih gitu loncat ke bawah. Tak. Merinding. Lumayan itu langsung kayak astagfirullah. Iya, Langsung iya. baca-baca kan, aduh ini apa nih kayaknya. Udahlah gak usah dipikirin. Di satu ketika pas mau jalan, mau lari ke atas, ini udah deg-degan banget mau lari, mau ambil minum. Jadi di dispensernya tuh kayak ada space gini lah, kosong tapi gelap banget. Lemarinya tuh kosongnya. Oke. Tiba-tiba pas jalan ada yang niup kesini. Itu langsung langsung kayak jantungnya tuh jatuh gitu. Gak bisa apa-apa kan, kayak Iya, langsung iya. ngeblank gitu, gak bisa ngapain kan. Akhirnya di situ tuh langsung lari cepet ke atas. Tuk. Buka. Akhirnya masuk kamar, langsung tutup, matiin kunci kamarnya. Dikunci udah parno banget, udah parno. Cuman itu masih ditahan. Jangan diceritain, takutnya nanti malah kabur juga, ikut keluar Iya, atau iya. enggak kabur dari rumah gitu. Udah gitu diem. Dia langsung nenangin, tenang dulu, kenapa Sal? Cerita dulu, ada apa? Lihat sesuatu ya. Kata gue, ada sesuatu gitulah. Kenapa cerita? Takutnya ini malah jadi gimana mau diceritain kan. Akhirnya cerita, tapi jangan takut ya, jangan gimana. Pas lagi makan lihat ada yang terbang gitu, jatuh ke bawah. Pas mau jalan naik tangga, tiba-tiba ada yang niup. Itu langsung merinding banget kan. Dianya langsung ikut panik tuh, langsung nelpon, halo, bisa langsung pulang nggak? Jadi orang tuanya lagi ada keperluan di luar kan. Pulang dulu. Ini tadi ngalamin kejadian gitu. Alhasil udah tiba-tiba mungkin ada pembantunya yang ngetok, tok. Pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Nah di situ yang paling langsung gitunya. Akhirnya udah kunci. Akhirnya kita mutusin buat tidur, nyalain Al-Quran, baca Al-Quran gitu. Udah gitu akhirnya sambil udah pegangan gitu duduk bro, padahal kita cowok berdua. Udah jangan takut. Akhirnya tiba-tiba kita ketiduran lah. Akhirnya besok pagi udah ada yang ngetok, ternyata ibunya nanya kenapa kemarin ada kejadian lah gitu. Iya katanya. Dan katanya emang di daerah dapurnya tuh emang udah gak kayak emang udah biasa gitu. Udah gak heran lagi ada yang gitu tuh. Aneh lagi lah ya ada kejadian ternyata itu. emang udah biasa. Menunggunya di situ ya. Mungkin walaupun udah lama ke situ, itu baru sambutannya lah, baru disambutnya kali itu. Oke. Kayak Wow, gitu. ngeri. Kamu tutup pintu terus kunci. Emang nggak akan masuk tuh setan? Mikirnya gitu, takutnya kayak tiba-tiba tembus deh. Emang zombie kalau ini ditutup gitu terus kepalanya nembus kan. Lagi ngapain lo? Kaget sih itu kalau kayak gitu. Panik dengan panik gitu, tutup gitu ya. Akhirnya tutup, dikunci. Oke. Berarti daerah situ memang lumayan angker sih ya, Iya, lumayan daerah ya. Cileunyan mah ya. Ada banyak cerita-cerita juga dan mungkin salah satunya dari luar kali itu Iya, atau gimana lagi benar-benar. lewat terus kamu sendirian yang wing gitu. Nah, Wah, itu ngeri benar banget ya. banget sih. Kalau Amel apa nih Mel? Aku cukup mengerikan, tapi aku nggak lihat langsung, tapi dari pergerakan benda nih ya. Oke. Ceritanya waktu malam Jumat Jumat aku tuh main ke rumah teman, gak jauh sih. Main udah kayak gitu itu sekitar kejadiannya Isya. Nah udah gitu aku lagi duduk di ruang tamu ya. Di ruang tamu, ruang tamunya itu menghadap ke depan dan sebelah sini tuh ada pintu. Terus sebelah sofanya itu ada kaca. Nah aku duduk sebelah banget kaca.
di sebelah aku ada teman aku. Itu kejadiannya Isya, kita lagi ngobrol kayak ketawa-ketawa sampai ketawa ngakak banget. Tiba-tiba gak lama dari itu di kacanya tuh ada sapu. Sapunya itu ngetok sendiri. Hah? Sapunya ngetok Sendiri. bisa Iya. gerak tok tok gitu. Kan sapu berdiri begini ya. Iya, Ngetoknya gini, tek tek tek. Dan itu nggak pelan tapi kenceng kayak tuk 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 kayak gitu. Oke. Terus langsung aku sama teman aku langsung pada lihat dong. Hah, apa nih gitu kan. Iya, iya, Terus iya. kayak kucing kali ya, kucing gitu kan. Ah. Terus dicek keluar, waktu dicek keluar nggak ada apa-apa, kosong. Terus kayak aku sama teman aku, udah positive thinking aja, itu kucingnya udah kabur kemana. Terus semakin di positive thinkingin, kita semakin mikir kalau misalkan itu kucing, sapunya tuh bakal jatuh ke kanan iya. atau ke kiri. Iya. Tapi ini posisinya tetap kayak gitu. Ini kayak tuk 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 Iya. dipegang gitu. Dan logikanya kucing juga nggak mungkin ngetok sekenceng itu kayak drrrr, nggak mungkin. Sekali langsung merinding, merinding sampai ke leher. Udah gitu kita langsung lari ke ruang TV karena ada sekat gitu, ada pintu kan. Lari ke ruang TV, langsung ada mamanya teman aku kan. Mamanya teman aku nanya, ada apa Ade, ada apa gitu kayak. Tadi mah ada yang ngetok itu bla bla bla. Terus kata temen aku, kata mamanya temen aku tuh, udah nggak apa-apa, mungkin kucing. Terus udahlah, udah gitu kita balik lagi ke ruang. Itu rumahnya daerah mana sih? Ujung Berung. Oh, dari Ujung Berung. Ujung Berung juga. Oke, terus Kita balik lagi di sofa ruang tamu. Udah kayak gitu tiba-tiba lagi ngobrol aja, udah biasa lagi, udah anget lagi suasana. Tiba-tiba suara tokek bunyi. Oke. Iya. Pertanda. Berapa kali? Aku hitung Iya ya. kan? Kalau nggak salah tuh 7 apa 9. Terus waktu aku udah ngitung udah berhenti, udah gemeteran. Aduh, apa nih gitu. Langsung kayak woi ke sana lagi yuk, langsung Balik pindah lagi. Iya. Terus mamanya nanya lagi, kenapa? Itu ada suara tokek. Terus kayak udah panik, udah nggak apa-apa. Terus mamanya udah gitu langsung ngaji. Udah gitu aku pulang kan ke rumah. Waktu aku pulang ke rumah disambut sama papa. Nah papa aku tuh kebetulan bisa lihat juga. Nah terus aku tuh cerita sama papa karena ngerasa ini kayaknya bukan kucing deh gitu, bukan kucing karena tokek pun bunyi kan. Terus aku cerita ke papa, terus pah gini-gini tadi ada yang ngetok sapu di kaca kenceng banget. Terus papa ngomong, papanya temen kamu ini ya apa punya cewek lain di tempat kerjanya. Terus kak, kok papa tahu? Oh, emang ada. Aku nggak pernah cerita ke papa. Tapi kamu tahu gitu. Tapi aku tahu kalau papanya teman aku ini tuh emang punya perempuan lain gitu ya. Karena teman aku sering cerita. Terus kok papa tahu? Nah, itu yang ngetok tuh kiriman katanya gitu. Terus kayak, kok papa tahu dari mana? Iya udah kelihatan dari kamu cerita aja katanya. Oh ya udah. Terus kenapa pak sampai bisa ngetok kayak gitu? Tapi aku nggak terlalu nangkep, nggak ngerti juga sama yang papa ngomongin karena emang konteksnya agak berat kali ya yang kayak gitu. Terus papa aku bilang katanya itu tuh kelihatan sama kamu makanya dia ngetok. Tapi aku nggak lihat apa-apa. Kayak yang aku tangkep sih kayak gitu. Terus papaku ngomong itu tuh biar kelihatan sama kamu tuh istilahnya ketahuan karena kamu pasti bakal bilang ke papa dan kamu pasti bilang lagi ke teman kamu itu katanya gitu. Oh iya. Terus kenapa ngetoknya pakai sapu? Terus papaku ngomong itu tuh fungsinya ada apa ya? Ada pesannya sendiri gitu. Papaku ngomong pesan sendirinya tuh sapu itu buat kayak ngehapusin atau ngehilangin. Nah terus ya udah. Terus aku bilang ke temen aku itu kayaknya kamu ada kiriman dari ya Kalimantan. Nah dari Kalimantan itu ada yang ngirim ke rumah kamu, mungkin sejenis pelet atau yang gitu ya. Tapi papaku bilang itu bola api. Bola api gitu. Terus teman aku kayak langsung panik gitu. Gimana sih? Langsung di rumahnya merinding, apalagi cuman berdua sama mamahnya. Papanya di luar kota. Iya, papanya di luar kota. Terus gimana nih? Terus aku bilang baca sholawat aja sampai pagi. Terus udah agak lama itu papaku bilang udah kamu nggak usah cerita apa-apa lagi, cuman cerita itu aja, suruh baca sholawat. Soalnya papa juga cuman ngasih tahu doang. Mungkin
ada pesannya juga waktu itu aku malam Jumat main ke rumah dia, jadi ketahuan gitu Iya. ya. Oh iya iya. Kalau gak ada aku mungkin apa ya, nggak bisa cepet-cepet baca doa atau pengajian segala macamnya kayak Oke, gitu. wow, ngeri ya. Merinding sih emang kalau udah kirim-kiriman gitu Iya. serem. Toke ya kalau nggak salah ya mitosnya 7 kali ya. Itu pertanda bahwa ada sosok yang aneh-aneh lah di rumah gitu biasanya bunyi. Terus kalau bola api itu emang salah satu bentuk kirim mengirim. Emang jadi kalau misalnya yang bisa ngelihat ini kalau ada satu rumah yang dikirimin sama orang, misalnya ada rumah teman kamu nih dikirimin nih. Iya. Terus ada yang bisa ngelihat tuh di atas rumahnya tuh biasanya ada yang muter-muter tuh bola apinya itu. Aduh, Nah, itu merinding berarti banget. tandanya rumah itu dikirimin sesuatu yang jahat lah, sihir Iya, atau dan lain-lain kayak gitu. Ngeri ya. Ngeri. Karena meskipun nggak lihat tapi Nggak lihat. itu kalau ngelihat udah deh, jangan. Namanya tuh Banaspati kalau nggak salah. Oh iya iya, benar pernah Yang dengar. bola api itu. Oke. Ternyata meskipun masih muda mereka punya pengalaman yang bikin gue merinding banget nih, insan muda ya. Masih ada 2 orang lagi bakal cerita di Nightmare Testi Mystery barengan sama Arda School angkatan. 2021. Tetap jangan nonton Nightmare Testi Mystery ini sendirian. Masih di Nightmare Testi Mystery, sekarang giliran ada Zack sama Dade. Kamu dari SMA mana nih kalau Dade? Aku dari SMA N20 Bandung, Kak. Seman 20. Iya. Kalau kamu Zack? Kalau aku dari SMA Negeri 15 Bandung. 15 Bandung. Wah, 15 aku pernah manggung di sana. Lumayan juga tuh. Cerita-ceritanya. Sama 20 juga ya. Iya. Oh iya, pasti lah ya, bangunan zaman Belanda, ya kan. Serem-serem. Tadi udah sempat cerita-cerita sama Faisal sama Amel, tuh pengalamannya juga serem banget nih. Kalau kalian punya pengalaman apa nih? Siapa dulu yang mau cerita nih? Oh, siapa Dulu dulu? kali ya. Oh, aku dulu. Oke, Zack dulu boleh. Oke. Jadi ceritanya awalnya ini waktu sekitaran tahun 2018. Oke. Berarti waktu aku lagi SMP. SMP. Ya. Nah, waktu itu karena aku tergabung dalam sebuah organisasi. Jadi waktu itu harus membuat acara yang emang mengharuskan untuk dilaksanakan di sebuah sekolah gitu. Kayak pensi gitu. Sebenarnya bukan sih, kayak acaranya ngumpulin beberapa murid gitu untuk dilatih kepemimpinan gitu. Oh. Tapi oke. dari banyak SMP gitu disatuin. Oke, siap. Nah, waktu itu tuh posisinya di suatu sekolah SMP di tengah lah gitu, di tengah kota Bandung. Sebenarnya situasinya cukup ramai waktu itu. Jadi waktu itu dari kegiatan itu tuh karena harus nginep, jadi memungkinkan waktu itu pas malamnya sekitaran jam 6 jam 7 ada temen aku yang emang sesi dokumentasi, nggak tahu kenapa dia ketertarikan untuk foto sebuah cermin gitu. Terus pas dia mau foto cermin gitu, dia sebenarnya ragu waktu itu. Dia foto apa enggak dan gak jelas juga kan ngapain foto Itu cermin si gitu. cermin itu ada di mana nih posisinya? Di dalam kelas atau di Nah, lorong? di lorong sebenarnya. Oke, kayak buat masuk terus Ya. ngaca seragam gitu ya, Iya, bisa iya, suka iya. gitu. Oke. Nah jadi itu tuh posisinya lorongnya tuh padahal mau ke arah musola sebenarnya. Nah waktu itu tuh dia tuh pas habis foto cermin itu entah kenapa dia langsung kaku gitu, nggak bisa gerak. Oh, dia tetap foto. Fotonya pakai apa? Kamera? Pakai kamera, jadi kayak cek foto gitu ya. kamera cekrek, terus dia cuma diem aja gitu kaku. Oh, di situ. Iya diem di situ, dia nggak Oke. dia nggak kemana-mana. Terus sempat lihat juga ternyata emang ada kayak kakek gitu, mungkin dia senyum gitu tapi nggak ngerti emang maksudnya apa. Abis itu akhirnya dia dibawa dan karena orang-orang nggak pada tahu juga, mungkin kita sampai manggil orang pinter lah istilahnya untuk si orang itu. Dia kesurupan Nyari- berarti atau gimana? Iya sih kayaknya emang agak dia kemasukan gitu, tapi posisinya dia bukan nggak bisa ngontrol dirinya, tapi lebih kayak dia diambil dan nggak tahu dikemanain. Jadi kosong dia. di Kosong, dalam. dia kosong. Terus dipindahin sama orang-orang. Iya. Digotong gitu. Iya. Dan dia stay aja kayak gitu, dia nggak gerak sama sekali. Oke. Dipindahin, terus ada teori gitu suruh kasih air garam gitu. Air garam disimpan di dekat dia, nanti lama-lama juga pergi kok ya. Nah cuma nggak habis sampai di situ doang tuh kejadiannya waktu malam itu tuh. Semakin malam udah jam sekitar jam 11, jam setengah 12. Sebenarnya acara masih lanjut dengan acara yang kayak
untuk ke diri sendiri yang nangis-nangis yang Oh, gitu-gitu oke, kan. iya. Udah malam-malam bicara gitu. Waktu itu posisinya aku tuh lagi ngobrol sama angkatan atas gitu waktu itu tuh lagi ngobrol karena tadi ada masalah yang tadi dia nanyain yang gitu-gitu. Ya aku jawab juga yang setahu aku doang gitu. Terus pas kita lagi ngobrol tahunya di bawah tuh jadi posisi sekolahnya itu ada lantai 2, kamar 1 dan di tengah-tengahnya lapangan gitu. Nah terus itu tuh arahnya tuh dia tuh mau jalan ke toilet cewek waktu itu, ke toilet ceweknya, tapi dia berdua sebenarnya sama temennya, tapi dia tuh sebenarnya nggak mau ke situ, tapi dia nggak tahu jalannya ke situ aja. Jadi dianya tuh Dia kayak nggak diminta antar ke air kayak gitu. iya dia sebenarnya, tapi dia tuh nggak mau ke air sebenarnya Mbak. Dia tuh sebenarnya nggak mau ke air, tapi kakinya sendiri tuh emang bawa aku harus kesini, aku harus kesini. Lama-lama dia jadi kayak disuruh gitu kayak sini aja. Ke WC cewek. Ya terus lama kelamaan pas kita dari atas kelihatan tuh Ngapain tuh ya? ngapain tuh kan berdua juga. Terus emang hawanya udah mulai gak enak juga, dan emang di toilet ceweknya cukup ramai yang kayak gitu. Terus waktu itu turunlah langsung lari ke bawah, dicegat, dikepinggirin. Pas dikepinggirin ditanya mau kemana, ke toilet. Akhirnya tapi dianya tetap memaksa untuk tetap ke situ. Oke. Nah terus waktu itu didoain lah, misalnya baca ayat kursi dan gitu-gitu semacam-macam. Habis itu entah kenapa dia langsung tiba-tiba kayak lupa aja gitu dia tadi habis ngapain. Dia langsung emang tadi aku mau ngapain Jack gitu. Gue di mana gitu ya? Iya, terus dia emang gak sadarkan diri dulu ke situ. Pas habis itu akhirnya dia dibawa ke atas lagi ke kamar yang bareng-bareng. Kita ngobrol lama kelamaan dia kakinya udah nggak lemas, dia kakinya udah bisa gerak lagi. Tadinya nggak bisa gerak sama sekali gitu kakinya. Terus pas itu habis keluar kamar ngelihat sebuah sosok yang cukup besar sekali. Ya jadi nggak tahu kenapa tapi kesannya tuh auranya emang dia lagi marah gitu kayak, karena mungkin dia melakukan suatu hal yang tidak seharusnya kayaknya. Jadi yang membuat sosok itu marah, jadi kayaknya makanya kejadian kayak gitu emang karena ada sebuah sosok yang marah, diganggu atau merasa terganggu juga sih kayaknya. Di foto atau mungkin Ya, ada kegiatan yang itu tapi nggak ada berdoa atau izin dulu ya mungkin karena ada peringatan juga sebelumnya dari penjaga sekolah tuh di daerah dekat musola kalau udah malam jangan terlalu berisik ya. Nah, cuma sih ternyata emang si 2 orang ini tuh mereka tuh emang yang berisik di situ kebetulan, dan pas dilihat juga sompral kali ya, iya, kayak sompral mana di sini kayaknya iya kayak gitu. ada hantunya nih, foto gitu. Padahal itu posisinya tuh dekat musola kayak gitu. Oke. Dan mitosnya apa sih di sekolah itu? Kalau dari sana kan mungkin cari tahu sebenarnya naon sih sosok itu teh atau dulunya apa gitu, lu sempat cari tahu nggak sih? Nah, aku juga sempat cari tahu karena pas dilihat-lihat juga emang dulunya di situ tuh dengar dari cerita orang juga kayaknya emang dari dulu di situ tuh kalau setiap ada kegiatan sekolah yang emang sampai malam pasti selalu ada kejadian kayak gitu aja terus gitu. Dari dulu sampai sekarang juga tetap kayak gitu. Berarti intinya di WC cewek itu ya? Iya. Ada sesuatunya ya? Iya. Kayaknya kalau si temen lu masuk ke sono makin parah kali ya? Iya, ini udah kesurupanya udah teriak-teriak kayak gimana gitu ya. Waduh, ngeri juga tuh. Itu di salah satu SMP di Bandung. Nah itu kondisinya 2018. Dan ketika masih aktif sekolah ya? Iya, masih aktif sekolah. Kebayang sekarang ya kayak gimana ya? Ya setiap lewat sana udah iya kan? Sekolah kosong, gak ada yang masuk. Kalian sempat gak sih balik ke sekolah? Sempet. Nyobain gitu? Sempet. Itu pasti beda banget ya? Itu udah kacau. Iya kan, kayak aduh ini sekolah aja biasanya kan suka ada cerita-cerita, ini udah kosong hampir setahun lebih ya. Iya. Udah langsung kayak wah ini ada yang belajar tapi bukan manusia mungkin. Oke, kalau kamu apa nih Dade? Kalau aku sih waktu itu aku tuh lagi makrab organisasi sekolah gitu Kak. Nah itu tuh di villa yang deket apa sih? Daerah mana? Dago? Lembang? Apa sih Gajah tuh? Oh iya, iya. Kampung Gajah. Dekat daerah Kampung Gajah. Ya, Oke. Gajah. Nah kita tuh kesana bareng-bareng. Nah dibilangnya tuh makrab. Terus tapi aku tuh emang tahu gitu bakal ada marah-marah atau post to post atau semacamnya gitu. Oh kamu kondisinya yang makrabnya, bukan panitia? Bukan. Okay. Nah terus akhirnya udah nyampe sana
pas masuk tuh gak ada doa, gak ada apa, jadi kayak aku masuk cuma assalamualaikum gitu doang kan. Terus udah kayak gitu nyampe sana biasa, tiba-tiba pas udah malam disuruh tidur, dipaksa kayak udah tidur Tidur. Oh gitu. iya, skenario banget ya gitu ya. Iya. Nanti Nah, dibangunin. iya, tadinya tuh si yang kan ada 3 angkatan nih, panitianya tuh kelas 11, jadi aku masih kelas 10. Nah kelas 12-nya itu bakalan marahin kelas 11-nya. Nah jadi nanti kayak dibilang, mana nih yang kelas 10 kok kakak kelasnya gak digini gitu. Nah terus akhirnya tiba-tiba dimatiin nih lampunya, jedek gitu kan, mati. Aduh apa nih, aku gak suka nih gitu kan. Nah aku tuh takut mati lampunya gitu. Nah aku kan emang dulu tuh bisa lihat kan, cuma ditutup lagi. Nah terus aku tuh gini, yaudahlah cobain gitu. Pas lagi post tuh sebenarnya takut, cuma kayak mana sih, aku tuh kayak nantangin gitu loh kak, kayak nantangin mana sih, tapi tuh nggak muncul apa-apa gitu. Lagi ditanya-tanya juga aku ngeliat kanan kiri, kok nggak ada apa-apa sih gitu. Padahal itu tuh villa tuh bener-bener yang kosong semua gitu loh kak. Villa tuh kosong, jadi cuma aku doang. Nah pada malam itu tuh temen aku tuh lagi marahan gitu sama mantannya. Sempet-sempetnya ya, lagi dimarahin senior, Iya, dan marahan itu juga tuh- sama itu tuh mantannya. organisasi itu juga. Oke. Iya. Oh masih di situ. Iya, jadi barengan gitu dimarahinnya. Oh, oke. Terus temen aku tuh udah selesai di pos berapa gitu, terus masuk ke bawah kayak garasi gitu kak. Nah terus aku tuh nunggu di luar kan, jadi nunggu berdua tim gitu. Nah pas udah di dalam, teman aku ini boleh nyebut nama nggak sih kak? Boleh teman. Ya namanya Tasa. Dia tuh pas keluar dia bilang gini, dia bantuin gitu, dia kayak yang udah aduh pusing banget gitu kan. Aku kayak nggak mau gitu, aku takutnya udah dipanggil masuk ke dalam gitu kan. Nah terus tim yang satu masuk nih. Nah pas aku lagi mau nungguin tim aku masuk, jadi aku tuh duduk di berjejer gitu loh kak. Nah Berapa orang satu tim? berlima Berlima, berenam gitu aku lupa. Nah terus tiba-tiba waktu pas lagi teman aku ke atas, ada tangga gitu ke atas, terus dia kayak yang tiba-tiba muntah gitu kan. Aduh kenapa nih gitu kan, nggak tahu lah, aku masih inget jawaban yang bakal aku mau jawab gitu kan. Pas aku udah aduh ngantuk banget tuh, malam gitu ya, subuh lah, hampir mau subuh, terus aku udah mau tiba-tiba kayak ngeliat Miski gitu kak. Iya aku ngeliat gitu kayak terus kayak ada yang lewat, tapi pas aku lihat ke belakang nggak ada. Terus aku kayak teing lah gitu kan, nggak tahu. Terus aku maju ke depan temen aku, terus temen aku nanya kenapa deh, nggak apa-apa, udah aja. Aku masuk nih kan, udah kelompok tim aku. Nah tiba-tiba udah hampir mau selesai gitu, ada yang teriak-teriak. Jadi si Tasa ini tuh udah kesurupan di atas. Ternyata si Tasa ini tuh dibawa ke ruang tengah. Nah udah gitu, udah teriak-teriak, aku kaget dong, takut juga. Nah terus udah gitu aku ngeliat kan ke teman aku, kamu denger? Iya denger katanya. Nah si pacarnya ini yang udah jadi mantan sekarang itu langsung cabut ke atas kan, temennya juga, sisa berdua. Berarti teriak-teriaknya sampai kedengeran kenceng banget gitu ya. Nah Dia itu ngomong apa gitu, apa cuma teriak gitu doang? teriak dulu, nangis gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya diudahin aja gitu kan. Tapi aku bilang, teh boleh nggak dinyalain dulu lampunya, aku takut banget soalnya gitu kan. Udah kamu sini aja. Enggak apa-apa teh, aku keluar aja kata aku. Kalau nunggu di garasi makin takut, aku bilang gitu kan. Udah aja, tiba-tiba udah nyala lampunya, aku sama yang lain tuh nunggu di tengah-tengah di garasi itu. Nah terus akhirnya disuruh sholat kan, disuruh naik ke atas. Aku takut banget soalnya si Tasa ini tuh lagi di tengah, lagi dipelukin, lagi teriak-teriak memberontak gitulah. Aku takut kan, aku naik aja ke kamar. Udah singkat cerita, udah akhirnya diceritain nih pulangnya, ternyata dia kesurupan 3 Miss K. Jadi sekali masuk keluar masuk lagi. Itu sosok yang beda berarti? Iya sosok yang beda. Yang pokoknya yang aku lupa yang pertamanya gimana, cuma yang keduanya itu dia ngasih tahu gimana dia mati gitu. Gimana dia meninggalnya. Nah abis kayak gitu si Tasa tuh sempet nyariin aku, Dede mana. Aku nggak mau turun karena aku takut kan.
Nah akhirnya udah tiba-tiba masuk lagi. Yang terakhir ini tuh dia suka sama salah satu kakak kelas gitu, kayak ganteng emang. Oke. Terus kayak pokoknya suka lah gitu si hantu ini tuh. Udah aja akhirnya pas pulang pas nungguin pagi-paginya teman aku tuh ada yang sakit Kak, sakit yang menggigil gitu. Tiba-tiba gitu. Iya tiba-tiba menggigil gitu. Akhirnya pagi-paginya ya udah pulang kata mamahnya, ke UGD aja nggak apa-apa. Pas udah keluar dari kompleks villa itu dia biasa aja. Biasa aja. Iya dia aku diceritain katanya dia biasa aja. So kayak wah kenapa Wah, nih gitu kan. iya kan. Nah terus aku pas udah pulang udah mandi segala macam, aku nanya dong ke Tasa, kamu lihat apa? Terus udah gitu dia ceritain dari awal gini. Terus aku bilang aku ngeliat juga tapi nggak tahu ya ini benar apa enggak. Terus aku ngegambarin Kak yang aku lihat. Terus pas aku udah nge-send ke dia bilang kayak gini, ih sama deh katanya. Ini yang masuk ke pas kedua yang dia ngasih tahu cara dia mati. So kayak hah emang cara dia mati gimana? Terus dia bilang nggak tahu, aku lupa pembunuhan atau apa gitu. Pokoknya dia guling-guling gitu, jatuh dari kayak apa sih tanjakan gitu. So kayak hah. Terus aku minta gambarin juga, dia gambarin dan bener mirip. Tapi yang bedanya tuh yang aku mah gak ada darahnya, cuma emang rambutnya kriwil kribo gimana gitu. Kalau dia ada darahnya di sini semua. Kamu masih nyimpen gambarnya nggak? Enggak, aku kemarin juga nyari cuma nggak ada. Cuma aku ingat banget sampai Gitu. iya dari situ aku Berarti iya seru banget. berdarah gitu. Iya. Wow. Berarti kamu dulu bisa, sekarang Dulu, udah ditutup. iya, Ada keturunan dari keluarga Iya berarti. keturunan dari keluarga. Siapa, Cuma ibu, papa? Dari nenek. Oh, nenek. Iya dari oma. Cuma mami takutnya aku gimana jadi ditutup. Belum pernah tapi kesurupan. Belum, alhamdulillah. Serem-serem ya pengalaman kalian. Mungkin yang tadi kamu dengar adalah pengalaman ketika masa sekolah, Iya. makrab gitu Iya, ya. Mungkin iya. tadi ada yang di organisasi. Ya memang suka kejadian sih kayak gitu-gitu. Iya. Dulu di kampus juga waktu di ya ospek lah kan zaman dulu mah ya bahasanya, di daerah Subang itu hutan, di jalan dari jalan raya ke sana itu harus jalan kaki sekitar 5-6 kilometer dan itu nggak ada listrik sama sekali. Waktu itu ospek ke sana sama lah kondisinya, mau makrabnya itu terakhirnya tuh kayak senior sama alumni itu bakal berantem nih, kayak komdisnya gitu kan. Yang marah-marahnya sama alumni, wow berantem, baru nanti cair lah kali ya suasana. Itu udah jam 12:30 pagi. Pas lagi adegan-adegan mau kesana kayaknya ya, kita tuh dikumpulin muter, terus tiba-tiba satu teriak cewek itu pas belakang gue banget, kayak tiba-tiba Iya kayak gitu Kak. wah itu langsung bubar tuh, serot, terus kesurupan, dia langsung dibawa, ditarik, dan terus si ini dikeluarin pindah ke yang Satu lain. lagi. Wah ini dikeluarin pindah, wah itu jadi masalah di sana. Akhirnya terus kita masukin tenda, suruh ngaji semuanya, dan sampai subuh lah itu belum beres-beres teriak-teriak terus. Itu gue sempat ngintip dan ya itu kelihatan lah cocoknya cewek sih, Iya. kuntilanak Kayak gitu. gitu. Set, dia jahil banget lah. Sampai akhirnya acara itu gagal, udah nggak ada makrab yang marah-marah itu udah tiba-tiba bangun langsung dikasih apa syal udah aja selesai. Itu sama 3 bulan tuh dimarah-marahin, finishnya gitu, bete banget sih, nggak klimaks. Tapi ya udahlah ya, mungkin mereka membantu saya karena Iya. kayak malas banget marah-marahnya Iya, gini. iya. Ternyata Ada alhamdulillahnya. ada juga. alhamdulillahnya ya. Aduh ya udah deh, itu tadi pengalamannya. Terima kasih banyak Iya Iya. Kak, makasih. udah share. Makasih juga. Insan muda, kalau kamu punya pengalaman yang sama teman-teman Arden School 2020 ini, yang mungkin kayak lagi ospek tadi atau lagi di rumah punya pengalaman sama, bisa komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih. Oke. Sukses terus buat teman-teman Arden School. Ya. Tungguin mereka siaran ya. Oke. Ya, oke, nanti tungguin lah. Kapan nih kira-kira bakal siaran? Belum dikasih tahu ya. Belum dikasih Iya, tahu. belum dikasih tahu nih. Siap, tungguin aja. Siap. Dan pastinya follow Instagram @Arden School kalau misalnya kamu pengen tahu update-nya seputaran Arden School. Betul. Sampai ketemu lagi Betul. Nightmare Testing Misteri minggu depan. Dimasih pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Misteri ini sendirian.